Buat tim kecil yang 36 ini, satu tim kecil itu berapa orang? Ada tim dua yang kecil. Laki-laki ada berapa? Laki-laki ada berapa? 9. Ya. Hah? Yang ada sekarang. 9 itu yang hadir nih. Oh, yang hadir 7, Bu. 7 pun. Dua lagi nih, Bang. Layanan. Oh iya, ya. Itu aja ya. Bagaimana kalau kita buat 7 kelompok? Jadi 36 dibagi 7 berapa? 6 ya? 6. Jadi 6 perempuan, 1 laki. Anu wanita, 1 laki. Kan 36. Oh, udah termasuk perempuan itu ya. Maksud saya 7 kelompok saja atau 6 kelompok. 7 lah, karena 7 laki-laki, berarti kurang laki-laki. Masing-masing membangun kelompoknya. Kalau kebanyakan berdoa kurang efektif. Kamu ambil kelompokmu, ya pikir dulu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 kelompok. 7 kelompok. 1 laki-laki, sisanya wanita. Bisa dibagi. Yang masuk kelompoknya siapa namamu? Haikel, Bu. Haikel. Aikel. Haikel. Haikel. Ana Larson, Bu. Larson. Nelson. Larson. Larson. Kamu? Julman. Julvan. Mikael, Bu. Kae. Andre, Bu. Andre. Kamu? Yos. Jadi 7 orang kalian membentuk, dapatnya berapa nanti? Mungkin ada 5. Jadi 1 laki, 5. Supaya tim 2-nya jangan terlalu, supaya doanya efektif. Kita mau doa kita efektif. Nah, pokok-pokok doanya, pokok-pokok doa masing-masing tentukan. Jadi kamu tentukan pokok doa kalian. Kamu belajar, tentukan pokok doanya. Kamu juga belajar dari pemimpin, tentukan pokok doanya. Tentukan pokok doa, tentukan pokok doa, tentukan. Bisa. Ini mudah saja itu. Berani nggak kalian
bersatu. Apa yang kalian rasakan sangat mendesak. Jadi kalau 1, 2, 3, 4, 5, 5 lah. Apa yang paling mendesak? Apa yang paling mendesak? Jadi tidak usah jauh-jauh berpikir ya. Yang paling mendesak bagimu apa? Bagimu apa? Bagimu apa? Ceritakan. Kan belajar satu hati, satu pikir, satu. Selama kita tidak bersedia menyatukan hati kita, dapat kita masih merasa tak cocok. Kalau umpamanya aku tak cocok di sini, aku pindah ke sini, boleh. Jadi kalau gak cocok di bagianmu ada 5 wanita, boleh dia pindah ke kamu, atau yang di kamu bisa ke sana. Tapi yang penting dulu laki-laki ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kompak dulu. Bagaimana kalian bertujuh laki-laki kompak? Sehati sepikir, sepenanggungan. Karena Tuhan menghendaki seperti itu. Belajar kita meninggalkan ego kita masing-masing. Menanggalkan. Kita membangun persaudaraan. Nanti kalau kalian udah berhasil, kita cara. Berapa lama kau membuat? Kamu sekarang pemimpin. Tapi bukan kau pada atasan mereka ini, bukan. Kamu juga harus berhasil. Memilih 5 orang. Kamu harus berhasil. Percaya diri enggak loh? Jangan anggap ini wanita walaupun ini lemah, walaupun ini latar belakangnya tidak usah kau periksa. Anggap ini saudaramu yang Tuhan kasih kamu berdoa. Karena iman tanpa perbuatan kosong. Iman tanpa perbuatan kosong. Tapi kehendakinya kalau 2-3 orang kumpul dalam nama kata Yesus, dia hadir. Lalu 2-3 orang dalam nama itu sepakat meminta kepada Yesus juga. Yang kalian sepakat. Pertama-tama langkah, maka dia bertujuh langkah. Sepakat. Kalian contoh. Berikan contoh. Setelah kalian sepakat baru pilihlah 5 orang wanita menjadi anak masing-masing. Kita mempraktekkan dulu firman Tuhan. Masa Tuhan bilang kalau kumpul 2-3 orang dalam nama Dia, ya cuma ini 1 tambah 5 jadi 6 kan? 1 tambah 5 jadi 6. Udah lebih dari 300. Benarkah ini firman? Benar.
Kalau kau yakini benar ini, lalu bersatu hati, satu pikir, satu tujuan, sepenanggungan, sepakati apa dua pokok-pokok duamu. Ya mintalah kepada Dia yang menyuruh kita. Kalau bukan ada perintah menyuruh kita, ya nggak ada gunanya. Karena kita diperintahkan mengikut firman Tuhan. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti dari segala. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Iman itu. Jadi Tuhan yang berkata demikian lalu praktekkan. Kenapa kita perlu praktekkan firman? Supaya kita tidak seperti tong yang gemerincing, tidak berisi. Udah hampir selesai satu semester ya. Udah hampir selesai satu semester dong. Lalu kalian harus minta bersatu. Aku tidak menentukan masuk kelompok siapa masing-masing. So, kalau tidak bersedia untuk mengelompokkan diri, kita menjadi orang asing di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak berhasil mengikuti firman Tuhan, siapa yang salah? Kita atau firman? Maka itu harus yang perlu bertobat. Yang mau mengaku salah. Yang merasa berdosa ya harus dicabut. Supaya perjalanan hidup kita tidak sia-sia. Dan harus berhasil kita di dalam berteman. Kita harus membuktikan bahwa kalian adalah saudara. Jadi kalau di rumahmu masing-masing dulu seperti apa, lupakanlah itu. Atau selama ini kau satu kamar kurang beres, lupakan itu. Atau ada ganjalan di hatimu, belajarlah menyelesaikan itu. Karena Tuhan Maha Kuasa, Tuhan pengasih dan penyayang, Tuhan panjang sabar dan besar kasih setia, Tuhan Maha baik, Maha adil, Maha mendengar, Maha segala-galanya tentang kehidupan di atas sana, di surga sana. Sebab kalau kita tidak berhasil di dunia ini, prakteknya di dunia ini, ini serius enggak? Menurut kamu serius enggak? Kalau kamu nggak pernah serius berpikir dan bertindak, maka kita seperti apa ya? Seperti patung aja, seperti kayu aja. Kayu itu kan bisa bicara, sekali kayu ditaruh situ terus dia. Untungnya kita makhluk hidup yang bagaikan peta dan teladan Tuhan. Peta Tuhan itu jelas, teladannya jelas.
sebagai perangsang firman Tuhan tadi, apa yang Tuhan katakan kepada tadinya sebelum Tuhan bicara kepada Yosua, dia bicara dengan Musa dulu. Apa yang dikatakan Musa itu didengar dengan baik oleh Yosua. Tapi waktunya Musa meninggalkan Yosua. Lalu Yosua harus langsung kepada Tuhan. Langsung dia kepada Tuhan. Tuhan mengatakan apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu seperti Musa. Jadi Yosua pun demikian, mendengar semua perintah Tuhan dan dia tidak boleh menyimpan semua apa yang Tuhan katakan. Perkatakanlah Taurat ini kepada bangsa ini. Dari mana dia dapat Taurat? Dari Musa. Yosua mengikut Musa ke Gunung Horeb, ke gunung itu. Walaupun Yosua tidak sampai ke gunung di mana Tuhan berbicara dengan Musa. Jadi Musa membawa Yosua, ayo mari ikut saya. Sampai ketika tertentu dia masih bersama. Tapi pada tempat tertentu ini Musa naik lagi ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi Yosua tidak mendengar langsung apa yang Musa bicarakan dengan Tuhan. Tapi apa yang didengar Musa semua disampaikan kepada Yosua. Lalu Yosua merekam segala pembicaraan Musa itu. Tadinya Musa adalah abdi Allah. Musa adalah abdi Allah. Yosua adalah abdi Musa. Sekarang Musa meninggalkan jemaat itu, bangsa itu, dan dia pergi ke Gunung Pisgah. Tinggallah Yosua menerima perintah estafet. Kalau kita telusuri firman Tuhan, Elia juga meninggalkan Elisa. Semula Elia membawa Elisa sampai pinggir Sungai Yordan di bawah. Kemudian Elia berpisah dari Elisa. Kenapa berpisah? Karena jemputan sudah datang. Kereta surgawi datang menjemput Elia. Maka ditinggalkannya lah Elisa. Kereta surgawi membawa Elia ke seberang Sungai Yordan. Kira-kira ke Sungai Yordan. Dari Sungai Yordan pergilah Elia mengikuti siapa? Mengikuti Musa. Kemana Musa itu pergi? Jadi ketika, padahal waktunya, jarak waktu itu beda, ratusan tahun itu. Lebih dahulu Musa meninggalkan bangsa Israel dari pinggir Sungai Yordan menuju ke Gunung Pisgah.
Udah ratusan tahun. Lalu Elia dijemput oleh kereta surgawi dari seberang sungai Yordan, dan Elia meninggalkan Elisa. Kereta surgawi membawa Elia ke seberang sungai Yordan, yaitu ke Gunung Pisgah. Sebelumnya Musa sudah berangkat dari Gunung Pisgah kemana? Ke suatu tempat. Maka menyusunlah Elia menyusul Musa. Ternyata di perjanjian baru di dalam Matius 17 kita baca. Kita harus mendapat pengertian dulu supaya estafet kita tidak salah. Bacalah Matius pasal 17. Kita baca baik-baik. Ayat 1 sampai 13. Ya, perhatikan baik-baik ya. Nanti kita hubungkan dengan cerita Musa meninggalkan bangsa Israel dan Elia meninggalkan Elisa. Kemanakah mereka jumpa? Nah, kita baca sih. Laki-laki membaca, saya baca Yesus dimuliakan di atas gunung. Laki-laki membaca ayat 1, wanita baca yang kedua. Laki-laki dulu. 2, 3. Yang keras kalian bicara. 2, 3. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Wanita. Lalu Yesus berubah-ubah di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Laki-laki. Maka nampak pada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Laki. Dan tiba-tiba sudah dia berkata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dari awan itu terdengar suara berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan mendengarkan dia. Mendengar itu, tersimpulah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan perlihatanku kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dimatikan dari antara orang mati. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan menyediakan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka. Ya, sampai di sini. Nah, sekarang udah dengar ya. Ternyata Musa dan Elia bergabung dengan Tuhan Yesus Kristus di gunung itu.
Ini adalah prospek yang harus kita tahu bahwa firman Tuhan ya dan amin. Nah, kita tahu sekarang bahwa Musa dan Elia walaupun sudah ribuan tahun tidak menampakkan diri kepada bangsa Israel, sekarang menampakkan diri bersama Yesus di bukit, di gunung itu, kelihatan sama Petrus, Yohanes dan Yakobus. Coba kita baca sekarang Yohanes pasal 11 ayat 25. Ayo, agak cepat. Yohanes 11 ayat 25. Sudah dapat? Kalau sudah dapat, kita membaca bersama-sama. 2, 3. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal ini. Nah, sekarang kita percaya kepada perkataan Tuhan Yesus Kristus. Kita belum mati, tapi waktunya kita akan mati. Tetapi kita akan hidup karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Musa dan Elia percaya kepada Tuhan Allah. Dan Tuhan Allah datang ambil rupa menjadi manusia, namanya Yesus. Sekarang Musa dan Elia menampakkan diri dengan Yesus di gunung itu. Dengan demikian kita yang percaya kepada Yesus walaupun sudah mati akan hidup sampai selama-lamanya. Ini pernyataan. Musa dan Elia menampakkan diri bersama Yesus di gunung itu. Maka kita orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan hidup sampai selama-lamanya. Masakan kamu tidak mau bersatu hati satu pikir sepenanggungan? 5 orang tambah 1 jadi 6 orang untuk bersama-sama berdoa meminta kepada Tuhan Yesus Kristus akan apa yang menjadi persoalan hidupmu, keluargamu, kampus ini, dan apa yang kalian mintakan lagi. Masakan kamu gak mau? Padahal Tuhan mengatakan kalau kamu bersatu hati, satu pikir, satu tujuan dan sepenanggungan, 2-3 orang dalam namaku, aku akan hadir. Dan mintalah kepadaku akan apa yang kamu mau. Apakah kamu tidak mau mengalami kemajuan iman, kemajuan pengharapan, dan kemajuan kasih? Maukah kamu? Mau nggak? Ada lagu kan? Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku?
Maukah kau jadi saksi, memberitakan firman-Ku, melayani, mengasihi begitu. Ajakan Holy Spirit kepada masing-masing. Dan kalau firman Tuhan ini kita lanjutkan, sudah tahu bahwa Yesus, Musa dan Elia sedang bergabung mengantisipasi segala keadaan di muka bumi ini. Di seantero semesta alam. Dan firman Tuhan dalam kitab Wahyu, dengarkan baik-baik. Dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai 14, dilanjutkan ayat 15 sampai 19, dikatakan Musa dan Elia akan datang lagi. Nah, dia udah datang. Pertama, Musa sudah meninggalkan bangsa itu ribuan tahun yang lalu. Elia juga sudah meninggalkan Elisa ribuan tahun yang lalu. Kemudian di dalam perjanjian baru, Yesus menampakkan diri dengan Musa dan Elia di gunung itu. Nah, akan datang lagi. Nah, ini kalau yang kita ceritai sudah lalu. Tapi Musa dan Elia akan datang lagi sebelum Yesus datang. Dan Musa dan Elia akan datang untuk melakukan penginjilan semesta kepada keturunan Sem, Ham, Jafet, kepada keturunan Abraham, Ishak, Yakub, Ismail, dan anak-anak keturunan. Dan akan menampakkan diri kepada seluruh umat manusia, terutama akan bersaksi kepada orang yang belum percaya kepada Yesus, yaitu seluruh agama-agama lain di luar, tetapi juga bersaksi kepada kita nanti atau keturunan kita nanti. Ini sudah ditulis di dalam Wahyu pasal 11. Kenapa ini dua orang bersaksi? Karena bangsa Israel belum percaya bahwa Yesus adalah Kristus, yaitu Mesias. Apalagi Islam, apalagi Konghucu, Buddha, dan agama-agama animisme. Maka akan ada penginjilan semesta oleh dua hamba Tuhan ini. Oleh karena itu, bukti nyata secara historis mengapa